Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin Arsyad Fadlillah dengan NIU 522531 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun 2023-2024. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait database yang digunakan pada website Arsyafes dan presentasi ini saya buat sebagai proyek akhir mata kuliah praktikum basis data. Pada database ini, saya menggunakan 5 tabel dengan 3 entitas utama, yaitu users, question, dan juga answers. Adapun following dan juga vote adalah tabel hasil dari relasi antara dua entitas, yaitu following merupakan hasil relasi antara users dengan users, dan vote adalah tabel hasil relasi dari users dengan answers. Tingkat kardinalitas antara users dengan following adalah many to many. Dan antara users dengan question adalah one to many karena satu users bisa memiliki banyak pertanyaan dan banyak pertanyaan bisa dimiliki oleh satu users. Lalu tingkat kardinalitas antara answers dengan question adalah many to one karena banyak jawaban bisa dimiliki oleh satu pertanyaan dan satu pertanyaan memiliki banyak jawaban. Adapun relasi antara user dengan answer adalah one to many karena satu user bisa memiliki banyak jawaban dan banyak jawaban bisa dimiliki oleh satu user. Following memiliki primary key follower ID dan juga foreign key berupa target ID dan juga source ID dari user ID yang ada di entitas users. Lalu users memiliki primary key user ID dan juga atribut username, name, email, password, dan juga avatar dengan username dan juga email bersifat unik. Lalu untuk tabel question memiliki primary key quest ID dengan atribut title, text, date, dan juga foreign key berupa user ID. Lalu answers memiliki primary key answer ID dengan atribut text, date, dan juga foreign key berupa user ID dan juga quest ID. Lalu untuk vote memiliki composite key yaitu kombinasi antara answer ID dan juga user ID yang merupakan foreign key dari users dan juga answer dengan status yang dapat bernilai 1, 0, ataupun minus 1. Tipe data yang saya gunakan pada user ID, kemudian quest ID, dan juga answer ID adalah char sepanjang 12. Kenapa saya menetapkan tipe data berupa char? Karena untuk user ID, quest ID, dan juga answer ID merupakan string yang di-generate secara random sepanjang tepat 12 karakter sehingga tidak mudah untuk ditebak. Lalu untuk username, email, name, itu saya menggunakan varchar karena panjangnya akan berbeda-beda dan password kenapa saya menggunakan karakter sepanjang 60 karakter karena password sebelum dimasukkan ke dalam database, password tersebut akan dienkripsi terlebih dahulu dari sisi server, lalu kemudian baru dimasukkan ke dalam database sehingga keamanan password pengguna akan lebih terjamin. Lalu untuk bio saya menggunakan tipe data text dan gabung saya menggunakan tipe data date. Lalu untuk atribut teks pada tabel question saya menggunakan tipe data text dan date saya menggunakan tipe data date time. Lalu pada answers sama seperti question, saya menggunakan tipe data text pada atribut text dan juga tipe data date time pada atribut date. Lalu untuk hasil relasi antara users dengan users yaitu following. Di sini saya menggunakan primary key berupa follow ID dengan auto increment integer dan juga target ID dan source ID merupakan foreign key yang berasal dari entitas users. Lalu untuk vote di sini saya menggunakan dua foreign key sehingga bisa dijadikan sebagai composite key sebagai primary dari tabel vote dan status berupa integer yang dapat bernilai 1, 0, ataupun minus 1. Dengan 1 merepresentasikan like, kemudian 0 merepresentasikan netral, dan juga minus 1 merepresentasikan dislike. Selain tabel-tabel yang saya gunakan tadi, ada beberapa view, kemudian prosedur, function, dan juga trigger yang saya buat untuk memudahkan dalam penggunaan dari sisi website. Di sini saya mempunyai dua view, yaitu answer data dan juga question data. Answer data merupakan data-data dari answer dilengkapi dengan jumlah likes dan juga dislikes dari jawaban tersebut. Adapun view question data adalah data-data dari sebuah question disertai dengan jumlah pertanyaan yang terhubung dengan question tersebut dan juga avatar dari user yang
memiliki pertanyaan tersebut sehingga lebih mudah digunakan pada tampilan home di Archviz. Lalu, untuk fungsi, saya memiliki fungsi getFollowersCount yang akan menghitung dari tabel following dan dari situ kita dapat mendapatkan informasi berupa follower dari seorang user. Di sini saya memiliki prosedur absurd vote yang berfungsi sebagai fitur vote pada Archviz. Jadi ketika absurd vote ini dipanggil, dia akan menerima 3 nilai, yaitu user ID, answer ID, dan juga nilai dari vote itu sendiri. Apabila nilai vote adalah 0, maka ia akan mencari baris yang memiliki user ID dan juga answer ID tersebut dan akan menghapusnya dari tabel vote. Jika bernilai 1 atau minus 1, maka akan menambahkan atau mengganti jika nilai tersebut sudah ada dengan nilai vote yang baru. Sehingga status vote akan berubah yang awalnya 1 atau minus 1 berubah menjadi sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Lalu di sini saya mempunyai trigger add_quest_id dan juga sign up user. Add_quest_id akan dijalankan sebelum question dimasukkan ke dalam tabel question. Ini akan membuat sebuah quest ID sepanjang 12 karakter menggunakan fungsi bawaan MySQL yaitu UUID. Lalu untuk sign up user, ini akan mengganti nilai gabung menjadi current date saat ini dan juga mengeset nilai avatar menjadi avatar 00 dan juga bio menjadi tidak ada. Kenapa saya membuat trigger sign up user? Ini untuk memudahkan dari sisi server sehingga tidak perlu mengirimkan terlalu banyak data. Karena data-data yang ada tadi bernilai default seperti avatar dan juga bio merupakan memiliki nilai default tidak ada dan juga avatar 00 sehingga saya menggunakan trigger di sini. Ini merupakan contoh query join untuk mendapatkan daftar jawaban yang diberikan oleh user disertai dengan judul dari pertanyaan yang terkait. Di sini saya menyatukan antara tabel answer dengan tabel question dengan spesifier antara quest ID pada tabel question dan juga quest ID pada tabel answer. Dengan where clause dengan user ID berupa user ID dari user yang terkait. Jika kita jalankan, maka akan mendapatkan daftar semua jawaban yang pernah dikirim oleh user disertai dengan question yang terkait atau pertanyaan yang terkait sehingga kita bisa mendapatkan lokasi dari pertanyaan tersebut. Ini adalah contoh query yang digunakan untuk mencari jumlah dislike yang pernah diberikan oleh user. Jika kita jalankan, maka akan mendapatkan total dari dislike yang pernah dikirim oleh user tersebut. Di sini kita mendapatkan nilai 0 karena user tersebut tidak pernah melakukan dislike terhadap suatu jawaban. Ini merupakan query untuk mendapatkan data question beserta pengirimnya, yaitu username dari user yang mengirim tersebut. Jika kita jalankan, maka akan mendapatkan data question disertai dengan nama dari pengirim tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.